Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik dan juga Dewan Guru semuanya di SMAN 18 Palembang, benar ya? Ya, yang saya hormati kepada Bapak Heru Suparno, SPD MSI, yang saya hormati kepada Wakil Kepala Sekolah dan juga Dewan Guru Manajemen SMAN 14 Palembang. Luar biasa pada pagi hari ini semangatnya dari adik-adik semua. Ya, mungkin salah satu, salah dua, salah tiga, atau salah 10 dari teman-teman semua dan guru-guru ada yang bertanya kenapa seragam saya kok sama dengan Ibu Eka. Ya, jadi sebelum event ini kita jahit bareng. Bukan ya. Jadi sebenarnya kami adalah angkatan 4 guru penggerak Palembang. Ya, kami satu tim. Jadi obrolan kami sebenarnya adalah pada waktu Loka 6 ya, Loka 6 beliau cari ide sebelum acara itu belum mulai. Jadi pandangannya di SMA N14 sama membuat sebuah usaha siswa dan sebagainya, dan beliau berpandangan untuk memanggil narasumber dari Angkelo. Nah, beliau tanya, Pak Ali kenal nggak yang dari Angkelo? Saya tanya, yang punya Angkelo itu adalah Ketua Yayasan Harapan Bangsa Sriwijaya Paramount School. Pas kebetulan, ya pas kebetulan itulah yang namanya manfaat dari sebuah relasi, manfaat dari sebuah kegiatan. Jadi kalau adik-adik punya kegiatan, ikut relasi, ikut kegiatan semuanya, manfaatkan, jangan cuma ngedem di satu kursi, tapi semuanya perkenalkan itu sebuah relasi. Dan terjadilah event hari ini. Ya, pada waktu hari itu juga langsung saya menghubungi beliau dan beliau atur saja sekali saya akan hadir di sana, alhamdulillah bisa. Ya, beliau ini adalah low profile. Jadi saya cerita sedikit sebelum perkenalkan dan beliau masuk ke arena yang luar biasa ini. Beliau ini saya sudah lama di Paramount School, ya lebih dari 10 tahun. Dari beliau aktif di Paramount School sampai tidak aktif, maksudnya sekarang beliau kan sibuk ya. Jadi punya usaha banyak gitu. Jadi beliau ini adalah seorang atlet. Siapa yang hobi lari? Hobi lari, bukan lari dari masalah. Bukan lari dari keadaan, lari benar lari. Tidak ada. Porsinya bagus-bagus itu. Ini calon TNI ya, dan semua calon dokter dan sebagainya. Beliau ini adalah real atlet. Ya, usaha beliau ini adalah hasil dari lari. Maksudnya apakah punya banyak kawan lari dan berdiri sebuah usaha. Nanti beliau akan cerita semuanya. Ya, beliau adalah Ketua Yayasan Harapan Bangsa Sriwijaya, Ketua Yayasan Paramount School, Sekolah Paramount, Jalan Nabi Mangkunegara, tahu ya. Terus beliau ini juga Ketua ALTI Sumatera Selatan, ya, Asosiasi Lari Trail Indonesia. Tepuk tangan dong. Jadi nggak baik ya main-main ya. Beliau Ketua ALTI. Kalau Ketua ALTI nasional adalah siapa ya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Wali Kota Depok. Wali Kota Bogor, sorry. Ya, Arya Bima atau Bima Arya. Itu adalah Ketua ALTI, ya, Ketua ALTI nasional. Ya, beliau juga wakil ketua dari triathlon, ya, Asosiasi Triathlon Sumatera Selatan. Tahu triathlon ya? Yang kombinasi olahraga antara renang, sepeda dan juga lari. Ya, beliau juga seorang coach lari. Beliau punya namanya grup lari namanya dokter, kalau saya menyebutnya dokter running ya, tapi sebenarnya adalah dream run. Ya, kalau setiap minggu mungkin nanti adik-adik akan bertemu beliau di Ampera dan sebagainya. Itu adalah aktivitas beliau. Jangan tanya kilometernya, saya aja suka kaget ya. Dulu saya ikut beliau dulu, tapi sampai sekarang kewalahan saya mundur saja deh ya, muter-muter saja di sekolah. Beliau sekarang hampir 100 km. Ya, nanti akan ditunjukin semua pengalaman beliau. Mohon maaf kalau ini tidak secara formal ya. Beliau akan menceritakan pengalamannya. Beliau adalah ya belajar sambil sambil praktik gitu ya. Nanti jangan sia-siakan event ini karena ini adalah sangat berharga buat kalian. Betapa berharganya mendirikan sebuah usaha dari sebuah hobi, relasi dan kolaborasi. Baik, saya panggil beliau Bapak Rinaldul Amin. Oke, stage is yours.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Nah sekalian, saya tertarik menjadi narasumber karena saya tahu saya akan menyampaikan pesan ini kepada anak-anak muda. Ya, sekarang kan anak-anak muda yang punya kesempatan. Ya, karena Presiden Soekarno itu bilang kasih saya 10 pemuda, saya akan mengubah dunia. Ya, jadi kita perlu anak muda. Makanya saya hari ini akan sharing pengalaman saya. Jadi nggak usah pakai catatan, ya, penanya disimpan, bukunya disimpan deh. Nggak usah catat-catat, nggak ada yang perlu catat. Saya juga nggak pakai ini. Nanti saya cuma kasih video-video aja, video-video pengalaman saya lomba dan lain-lain. Ya, jadi yang seperti Pak Ali tadi sampaikan, saya juga dari Ketua Alti Sumsel, itu ketua harian itu Pak Farhan anggota DPR yang bagian Komisi Pertahanan, itu ketua hariannya, ketua umumnya Pak Bima Arya. Saya untuk Provinsi Sumselnya saya, dan saya juga wakil ketua dari Triathlon South Sumatera. Triathlon South Sumatera itu biasa kita latihan di Danau Jakabaring setiap hari Minggu. Ya, bagi adik-adik yang mau tertarik mau ikut latihan ini silakan, nanti bisa DM saya kasih IG saya ya, di follow ya. Ya lumayan nama follower ya. Jadi intinya gini, kesuksesan itu nggak harus lewat entrepreneur toh, nggak harus jualan, nggak harus ya kita harus bikin usaha kafe, enggak. Semua bisa lewat sukses tuh, bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, bisa jadi dokter, itu pun bisa sukses. Jadi guru pun bisa sukses. Ya, yang penting kita berikan yang terbaik dalam bidang kita. Siapa yang mau jadi tentara? Jadi akpol, jadi akmil. Siapa yang mau jadi akmil? Nggak ada ya. Yang jadi akpol, woi banyak mau yang jadi polisi ya daripada jadi tentara ya. Pak Andika juga bingung sekarang kok banyak yang mau akpol daripada akmil. Oke, itu bisa kita tempuh lewat jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter, itu bisa jadi sukses. Yang penting apa? Satu poinnya semangat. Penting kita semangat dulu. Nah, kalau udah nggak semangat gimana kita mau lanjut? Ya kan? Gimana kita mau punya motivasi kalau kita nggak semangat? Yang hari ini semangat siapa? Angkat tangan deh, siapa yang semangat? Kalau interview final itu biasa saya sih. Dari sekolah juga di Paramount School, interview final saya yang terakhir. Setelah dari kepala sekolah, wakasek dan lain-lain. Pernah saya tanya, ada satu orang, saya bilang, tujuan hidup kamu apa sih? Dia bilang, Pak, saya mah kalau hidup ngalir aja Pak, nge-flow aja Jack. Ya kan? Ngalir aja, nge-flow aja Jack. Kalau udah kan gitu bilangnya, nge-flow aja Jack. Saya bilang gimana mau diterima kalau dia punya tujuan hidup aja cuma ngalir. Kalian tahu nggak yang ngalir aja di sungai apa? Yang kuning-kuning itu apa? Nah itu ngalir aja. Ya kan, yang flow aja apa? Itu ikan mati ngalir nggak? Ngalir, ikutin arus. Ikan yang hidup apa? Melawan arus. Jadi kita harus melawan arus, punya semangat. Semangat dulu, nggak usah banyak pikir. Teknik kita mau gimana, marketplace-nya kita mau gimana, mau produknya bagusnya gimana. Percuma kalau kita nggak ada semangat. Kita harus semangat dulu. Jadi cari dulu apa yang bikin kita semangat. Motivasi kita apa? Aja bisa aja kan ada yang dari orang tua, mau membahagiakan orang tua, ya kan? Semangat dari apa? Kalau saya terus terang, semangat saya dari mana saya dapatkan? Saya dapatkan dari olahraga. Saya suka olahraga. Saya awalnya dari sport enthusiast. Saya ini hobis. Tapi lama-lama menuju ke prestasi, ya. Tapi saya nggak tergabung di PASI, enggak. Persatuan Atletik saya nggak tergabung. Saya cuma hobi kok. Tapi kalau saya race, saya punya prestasi. Nah, itu saya dapat semangatnya dari situ. Contoh-contoh misalnya, race apa aja? Ternyata di dunia lari ini nggak hanya cuma lari-lari aja. Mungkin kalian cuma lari, taunya lari-lari yang di jalan ya. Nah, ternyata banyak. Ada yang lari trail, ada yang lari naik gunung. Itu pun jaraknya luar biasa. Kalau di jalanan mungkin hanya 5, 10 kilo, 21 kilo, dan 42 kilo yang paling jauh. Tapi kalau di trail itu bisa sampai 320 km per jam. Itu sekali lari 320 km bukan per jam, kilometer jaraknya. Ya,
itu bisa diselesaikan sampai 4 hari tanpa tidur. Nah, yang saya pernah ikutin apa? Itu saya pernah ikutin di Rinjani. Saya naik Gunung Rinjani, 75 kilo kategori. Itu saya selesaikan di 18 jam. Dan di Bromo Tengger Semeru 75 kilo juga saya selesaikan di 17 jam. Ya, di Gunung Welerang 55 kilo saya selesaikan di 15 jam. Mungkin kalian mau lihat ya sedikit video saya ya. Mau nggak lihat? Mau ya? Daripada kita ngomong terus, mendingan nonton ya sedikit. Boleh putar deh yang Rinjaninya. Trail ini menempa saya, menempa mental saya, sehingga kalau dalam bisnis kita kena masalah tuh udah biasa. Karena waktu saya ikut lomba ini banyak sekali masalah. Waktu saya naik startnya jam 11 malam, jam 2 malam saya di atas gunung itu sendirian. Itu pun kesasar sampai 3 kali, ya kan? Dan banyak hal aneh yang kita temui di atas, itu pasti. Apakah kita harus menyerah? Enggak, saya terus fight sampai saya finish. Jadi intinya apa? Selesaikan apa yang telah kita mulai. Jadi apa yang telah kalian mulai, selesaikan. Apa yang kalian cita-citakan, selesaikan. Apa yang kalian janjikan sama orang tua kalian, selesaikan. Ibu tadi bilang saya entrepreneur muda. Saya nggak muda lagi. Saya udah 42 tahun. Anak saya pun udah SMA, sama kayak kalian. Ya, sekarang dia sekolah di Magelang. Ya, itu selesaikan. Apa yang kita mau mulai kita selesaikan. Jadi apa yang penting semangat dulu. Kalau kalian udah nggak ada semangat, percuma hidup. Ya, sudah kayak istilahnya zombie. Ya, ngapain coba kalau nggak ada semangat, nggak ada harapan. Nelson Mandela pun, Afrika pun gimana bisa maju? Karena apa? Karena hope, karena ada harapan, ada semangat. Jadi kalian penting semangat dulu. Ya, yang kedua, disiplin. Disiplin itu paling penting. Kalian harus punya pola, jangan sembarangan kalau ya mumpung masih muda ya. Kalian bilang waktu saya masih banyak pak, santai aja, jangan bilang begitu. Waktu ini cepat. Ya orang bule bilang apa? Time flies. Jadi time itu nggak running, nggak walking, tapi flies. Jadi terbang. Waktu itu terbang. Jadi jangan sia-siakan waktu kita. Waktu itu cepat loh. 10 tahun yang lalu kita pikir gimana? Ternyata saya udah 42 tahun. Kalian jangan pikir, wah saya masih banyak waktu, umur 17, 16 tahun masih santai. Jangan ngeflow, jangan santai. Tentukan sudah dari sekarang. Kalian udah kelas berapa? Sorry ya, kalian kelas berapa? Kelas 10, kelas 2 kamu sudah, kelas 11 sudah harus punya tujuan. Universitas mana yang kamu mau tuju? Betul toh? Tujuan kamu mau kemana? Fakultas apa yang kamu mau tempuh? Ya kan? Kalian harus persiapkan dari sekarang. Nilainya pun pasti dari kelas 10. 11, 12 itu diambil semua. Jadi persiapkan, jangan dianggap remeh. Kalian harus disiplin. Saya dulu mungkin sering susah untuk bangun pagi ya. Tapi sekarang saya setiap pagi itu pasti bangun jam 4. Jam 4 itu pasti saya bangun. Ya, jam 5, jam setengah 6 itu saya pasti udah mulai lari. Saya setiap hari lari 10 sampai 15 kilo. Tadi saya lari 10 kilo. Karena begitu lari, kita dapat hormon endorfin, hormon bahagia. Nah itu yang nggak bisa kalian dapatkan kalau kalian nggak olahraga. Setelah kalian olahraga, kalian akan mendapatkan hormon happy, endorfin. Nah itu setelah kalian olahraga. Jadi kalau yang nggak pernah olahraga, jangan harap kalian akan merasa semangat. Ya kan? Kita perlu motivasi diri kita sendiri lewat olahraga. Ya terserah, nggak harus lari. Bisa aja dari bulu tangkis, dari sekolah. Masing-masing punya hobi ya. Ada juga dari cewek-cewek mungkin hobi. Ya, gym, ya silakan cari hobi kalian masing-masing. Tapi olahraga itu membentuk kita menjadi disiplin. Kenapa? Kita nggak mungkin bisa bangun jam 4, setengah 5 kalau kita tidurnya jam 12, jam 1, nggak mungkin. Kurang tidur berbahaya bagi pelari. Heart rate kita akan tinggi, jantung kita lebih tinggi kalau kita kurang tidur. Nah, jadi kita harus tidur yang cukup, istirahatnya cukup, recovery yang cukup, baru bisa punya performa yang maksimal. Ya, itu kalau dari lari. Dan dari bisnis juga seperti itu. Perlu motivasi, perlu semangat dan disiplin. Kalau kita apalagi entrepreneur, kita owner, kita sendiri yang ngatur hidup kita. Ya kan? Kalau kita nggak bisa disiplin, gimana di bawahan kita mau disiplin? Gurunya sendiri main handphone atau gurunya sendiri terlambat, itu nggak bisa. Harus kita yang dulu rubah diri kita, baru kita bisa
merubah orang lain. If you wanna change, you have to change yourself. Ya, jadi ingin merubah, rubahlah diri Anda sendiri. Itu teori orang gila kata Albert Einstein. Kalau mau melakukan hal yang sama tapi mau mendapatkan hasil yang berbeda, itu nonsense. Jadi harus ada perubahan, harus ada perbedaan, baru Anda bisa dapat hasil yang berbeda. Ya, yang ketiga itu impian, dreams. Jadi kalian mau jadi apa sih? Impiannya kemana dulu? Kalau nggak punya impian, gimana mau tujuannya? Ya kan? Kalau misalnya kamu mau jadi tentara atau mau jadi polisi, kalian udah mikir kan? Aku mau jadi polisi, mau masuk Akpol. Ya, nilainya harus bagus dong dari kelas 1, kelas 2. Fisiknya harus ditingkatkan. Dari sekarang harus latihan rajin, lari, harus pull up berapa kali. Itu Akpol. Ya, kalau entrepreneur sekarang kan anak-anak muda banyak nih yang produk-produk startup nih sekarang hebat. Saya tanggal 18 November tuh ada pameran franchise di JCC ya. Itu anak-anak muda semua ternyata saya lihat pesertanya. Dan yang cari peluang itu pun anak-anak muda semua sekarang. Umur 18-20 tahun udah pada bekerja, cari perusahaan startup semua. Jadi sekarang zamannya anak muda. Nah, kalian yang muda harus punya semangat. Kalian sebenarnya lebih, ya tapi katanya sih anak-anak milenial sekarang mentalnya lebih kalah daripada, apalagi anak-anak online ini ya, lebih mentalnya lebih kalah daripada yang anak tahun 90 Tapi yang mau begitu dibuktikan bahwa kalian bisa, semangat, ya disiplin. Yang penting punya dreams. Tujuannya apa? Mau jadi apa? Mau jadi pengusaha? Oke. Kalian tulis di kertas biar jelas. Kalian tulis, saya dulu pengen punya kafe ya. Saya pengen punya kafe karena saya suka nongkrong, suka ngopi, duduk. Kalau biasanya ketemu dengan partner bisnis itu di kafe. Saya berpikir, kenapa saya nggak buka kafe sendiri aja ya? Kenapa saya nggak punya sendiri aja ya? Sambil saya nongkrong, ya saya dapat menghasilkan sesuatu gitu loh. Dari impian itu. Nah, impiannya bisa terlaksana karena apa? Saya punya semangat. Saya punya semangat. Nah, saya punya semangat dan saya disiplin, dan terakhir apa? Action. Ya, jangan cuma mimpi tapi nggak action. Kalau cuma mimpi nggak action itu namanya apa ya? Iya, cuma ini hayalan. Iya kan? Oh, aku pengen punya mobil bisa Fortuner. Gimana caranya? Nggak tahu. Iya, ngapain? Gitu kan? Mendingan ditulis, aku mau punya mobil nih sekarang. Caranya gimana dapatnya? Buka kafe. Oke, buka kafe. Sekarang apa yang kamu lakukan? Harus perlu modal dong. Modalnya dari mana? Berpikir, bikin, ditulis. Harus jelas impian kita, apa yang ditulis, dan akhirnya kita bisa jalankan. Nah, ya, kalau kalian merasa hidup kalian sekarang nyaman, itu ada sesuatu yang salah. Baik itu guru, baik itu siswa. Kalau guru udah merasa nyaman di SMA 18 ini, nyaman bener kayaknya. Pagi masuk absen, makan, habis makan, paling ngajar muda lah, ngajar ala-ala ini, anak umum juga bodo amat lah ya. Misalnya ya, anak-anak apa kabar? Wah, ya kami ke halaman 21 sampai 30 selesai. Sorry Bu misalnya ya, 21 sampai 30 selesai, udah kumpul. Nah, aku ini nyaman nih SMA 18, jangan galak keluar. Pokoknya kalau di keluarga, aku udah galak. Pokoknya di sini lah, itu sesuatu yang bahaya. Ya, kenapa saya bilang itu bahaya? Karena Anda merasa di zona nyaman, Anda nggak akan berkembang lagi. Kalau kita merasa nggak nyaman, misalnya tidur aja kita merasa ingat, wih kayaknya kurang kerjaan ini, aku ada apa lagi? Nah itu Anda merasa nggak nyaman, artinya Anda bertumbuh. Kalau Anda nggak nyaman, Anda bertumbuh. Tapi kalau Anda nyaman, Anda nggak bertumbuh. Sudah merasa nyaman, aman. Nah, kenapa saya bilang tempat yang paling aman adalah tidak aman? Contoh misalnya, seringkali kan kalian nonton pengeboman, bunuh diri, ada di mana? Di kantor polisi. Seringkali kan kantor polisi diteror terus kan. Padahal siapa yang berani sama kantor polisi? Nggak ada. Kita merasa aman nggak kalau di kantor polisi? Aman kan? Tapi tempat yang aman adalah tidak aman. Kenapa? Dia selalu menjadi target. Nah seperti itulah. Jangan pernah merasa nyaman. Kamu juga sebagai siswa jangan pernah merasa nyaman hanya duduk, belajar, datang,
pulang, ngerjain, batu, begitu lagi, waktu kamu udah habis. Bikin sesuatu yang tidak nyaman dalam diri kalian. Apa misalnya? Ada kegiatan apa kalian ikutin yang kalian takut? Apa misalnya kalian takut? Kalian ikutin, kalian hadapin yang kalian takut itu keluar dari zona nyaman. Ya, nah, saya sedikit cerita aja dari Angkelo. Itu saya kan karena saya memang owner dari Angkelo, ya saya bekerja, saya membangun bisnis saya dari nol, ya. Itu awalnya apa? Dari komunitas, dari hobi olahraga. Jadi makanya kita perlunya apa? Komunitas networking. Kalau nggak ada networking apa? Networking nggak kerja. Kamu perlu networking. Jadi kita misalnya, oh itu teman aku, oh itu teman aku, oh ini teman aku. Jadi kan lebih mempermudah kita dalam menjalankan sebuah bisnis. Awalnya Angkelo sebenarnya cuma ngobrol-ngobrol. Saya juga sempat dalam hidup zona nyaman. Zona nyaman saya waktu saya jadi ketua yayasan di Paramount. Semua sudah berjalan dengan sistemnya sendiri. Kepala sekolahnya ada, semuanya ada. Jadi saya bingung ngapain lagi saya. Kadang saya cuma datang kantor itu cuma duduk sambil ngecek aja beberapa keuangan. Karena udah gak banyak kerja lagi yang dikerjakan oleh semua, ada sistemnya, ada staffnya semua. Saya nggak produktif, nggak merasa nyaman. Saya harus keluar dari zona nyaman. Saya akhirnya keluar dari zona nyaman, ngobrol-ngobrol sama teman. Kebenarannya owner dari Angkelo sudah berdiri dari 2013 dia berjalan seperti apa adanya saja. Itu pun hampir mau tutup di tahun 2019. Jadi setelah 2019 ngobrol sama teman saya ini dia yang punya sebenarnya, karena dia mau pindah ke Jakarta. Dia bilang, aku mau tutup kafe aku. Saya bilang, kafe Angkelo itu mau ditutup? Iya, mau ditutup. Gue bilang, mau nggak kalau kami aja yang ngelola, ya kan, dengan konsep kami, kita sharing saham. Saya beli saham Angkelo, tapi kamu tetap ada saham. Oke, dia bilang. Akhirnya dia kasih, kami bikin perjanjian. Nah, saya pikir apa? Saya cuma mau belajar. Bagaimana? Saya bingung mau belajar buka kafe. Saya kan suka kuliner, tapi saya mau buka kafe gimana caranya, belajar di mana? Sekolahnya nggak ada, ya kan? Saya harus praktek dulu. Saya harus keluar dari zona nyaman saya dulu. Akhirnya saya masuk, saya anggap ini belajar. Cara kerja kokinya, baristanya, waitersnya, dapurnya, flow-nya gimana. Ternyata kan pelayanannya paling penting adalah jangan lambat. Kalau kafe itu jangan lambat. Kalau lambat keluar makanan orang kesel. Mending kalau lambat enak. Udah lambat, udah enak. Iya kan? Gimana orang mau datang lagi? Makanya kalau Palembang ngomongnya apa? Jingok kafe itu nyawanya 3 bulan. Kalau masih lanjut, bagus. Tapi kalau nggak lanjut, pasti tutup. Karena kenapa? Kita harus lihat nongkrong ya. Lihat muka orang yang datang tuh muka yang sama nggak? Kayak yang seperti ibu ini bilang, repeat order nggak? Kalau orang mukanya yang baru, nggak sampai 3 bulan pasti tutup kafe. Benar nggak? Kalau kafenya enak, pelayanannya cepat, harganya menarik, kamu datang lagi nggak? Datang. Begitu kawan kau lewat, sorry siapa namanya? Mayudi, Prayudi, nak kemana? Aku nak Angkelo. Oi, aku belok katanya. Kenapa? Enak, aku tahu enak. Ini. Tapi begitu kalau ada pengalaman Mayudi tidak enak, begitu kawan baru, kau nak mana? Aku nak Angkelo. Oh salah, aku sudah makanan lemak, lambung mahal bro. Pasti ya kayak gitu kan. Jangan kan mau coba, pasti ngomong sama temannya, oh salah, ngarok ke gak makan yang habis ini jadi sarung, lah mahal bro, ya. Nah jadi makanya kita harus jaga pelayanan, kecepatan. Nah itu yang saya pelajari di kafe. Jadi dari Angkelo 1 itu saya belajar dan akhirnya bisa berjalan. Saya pertama bilang konsep saya apa? Konsep olahraga. Karena saya suka olahraga. Makanya kafe itu saya bentuk dengan konsep olahraga. Olahraganya apa? Triathlon. Ada yang tahu nggak triathlon? Triathlon tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya. Triathlon itu dari renang, sepeda, lari. Jadi yang paling pendek jaraknya itu renangnya 750 meter di laut ya. Sepedanya 20 kilo, larinya 5 kilo. Itu dilakukan
satu bersama. Ya, nah kalau yang paling jauh jaraknya renangnya 3,2 kilo, sepedanya 180 kilo, larinya 42 kilo. Cut off time-nya 12 jam harus selesai. Di bawah 12 jam dianggap gagal, di atas 12 jam dianggap gagal, harus di bawah 12 jam. Nah, saya tunjukin ya, biar kalian tahu triathlon itu apa sih? Ya, olahraga apa sih? Baru dengar ya kata-kata triathlon ya? Baru dengar ya? Nah ini video triathlon yang saya ikutin lomba ya. Saya waktu itu ikut di Belitung dan saya dapat juara 2. Saya juara 2. Sebenarnya sih juara 1 karena crank di sepeda saya lepas. Begitu 1 kilometer terakhir terpaksa saya harus dorong, makanya kesusulan di sepeda. Nah, jadi itu triathlon ya. Saya bikin konsep kafe saya dalam bentuk triathlon. Saya setiap di kafe saya itu, saya sekarang punya 3 cabang ya. Cabang pertama itu di Merbau, Rambang, yang kedua di depan Batika, yang ketiga di Opi Mall, dalam Opi Mall. Yang keempat lagi renovasi, progres di PTC. Ya, itu semua saya bikin dalam konsep olahraga. Saya taruh semua lambang-lambang komunitas olahraga di Palembang. Semua komunitas di Sumsel saya pasang semua. Joker lah, sepeda lah, RBB lah, semua Palembang Runner saya tempel di situ semua. Karena apa? Saya harus punya diferensiasi. Ya kan, semua kafe banyak di Palembang. Siapa yang nggak tahu kafe di Palembang? Mungkin kafe di Palembang itu udah kayak Indomaret sama Alfamart ya. Setiap meter ada kafe. Tapi apa yang membedakan? Ya kan? Yang membedakan kafe saya apa? Karena konsep olahraganya. Saya gandeng seluruh komunitas olahraga. Jadi teman-teman setelah lari, setelah sepeda, kami setelah latihan apa? Mampir, ngopi, ayo. Di mana? Yang terdekat kita cari yang terdekat. Jadi enggak. Saya misalnya saya di sepeda nih, saya road bike, saya narik nih, udah narikin mereka 20 kilo sampai atau ke Indralaya saya narikin. Setelah pulang nih ngopi dong ke tempat saya. Masa saya udah narikin nggak ngopi tempat saya, kurang ajar kan namanya kan? Nggak mana teman, gitu. Nah jadi udah mana aku, ya mampir. Kan nggak harus berminyak, makanan yang untuk dietnya juga ada. Jadi mereka di kafe itu merasa sehat, makanannya terjaga. Ya kalau mau makan yang nasi goreng juga ada, kita semua sediakan. Nah, jadi ya itu. Nah yang penting apa? Setelah itu persepsi, ya. Jadi misalnya kalian, ya guru di SMA 18, pakai antingan, misalnya, rambut gondrong, pakai tato, itu menggambarkan seorang guru nggak? Bisa nggak jadi seorang guru? Cocok nggak? Nggak cocok ya. Tapi kalau kerjanya di dalam diskotik bar, cocok nggak? Cocok, ya kan? Itu persepsi. Makanya kalian harus ingat, misalnya kalian itu mau bangun sesuatu bisnis, itu harus dimulai dari persepsi dulu. Persepsi. Jadi orang tuh lihat kalian, oh seorang guru, oh seorang murid, misalnya dari pakaian aja, misalnya rapi, oh anak SMA 18 rapi ya, keren ya. Nah, ini bagus persepsinya. Jadi guru-gurunya juga seperti itu. Nah, mungkin saya bisa lihat video yang tentang persepsi ya, gambaran tentang persepsi. Nah ini video sedikit tentang persepsi. Kalian lihat kan yang pakai parfum sebenarnya siapa tadi? Yang pertama kan? Tapi yang dapat persepsinya siapa ya? Yang si kecil. Karena dia setelah itu masuk. Jadi bayangkan misalnya ada seorang perempuan masuk nih ke dalam lift, pakainya rapi, keren, ya kan, pakai parfum masuk ke dalam lift. Kalian begitu lihat, keren nih cewek, udah pakai pakaiannya rapi, wangi, ya kan, kalian pasti pencet dulu kan lift kan, pencet. Begitu mau masuk kalian pasti dengan ya gaya laki-lakinya kan, silakan Pak duluan. Wah kan, karena cakep. Begitu masuk kalian mikirnya apa? Ini pasti perempuan ini. Lantai berapa Pak? Lantai 13 misalnya di Menara BCA. Woi pasti ini jabatannya gede nih, kepala cabang atau sekretaris, ya kan?
Begitu masuk baru lantai 5, kalian kan udah mikir pasti gimana mau kenalan ya ceweknya, mau nanya nomor WA-nya takut gitu kan. Akhirnya lantai 10, begitu lantai 10 cewek tuh begitu mau lantai 13 sudah sampai, cewek itu buang angin, perut kentut. Nah, persepsi kalian gimana setelah melihat dari pertamanya bagus, terang benar, begitu lantai 13 dia kentut, rusak ya, rusak semua ya. Terus dia keluar, dia bilang, "Mas, kalau kentut ngomong dong," katanya. Dia lagi nyangkain kita kentut, bukan dia, padahal dia kentut, kan rusak semua persepsinya. Nah seperti itu, jadi persepsi harus dijaga. Jadi persepsi itu adalah performance kita, ya, pandangan orang terhadap kita. Dari kita disiplin, on time, jangan pernah telat. Biarkan kita yang menunggu daripada orang yang menunggu. Itu kalau saya, prinsip saya seperti itu. Kalau janjian sama orang pasti nggak pernah mau telat. Biarkan saya yang menunggu daripada orang yang menunggu. Oke, nah itu tentang persepsi. Selanjutnya yang penting itu dalam bangun, kalau ada yang mau bangun kafe ya, ada yang mau bisnis tentang kuliner, jangan lupa satu lagi, lokasi. Jangan sembarangan buka lokasi ya, deh ya. Apalagi misalnya kalian, penting aku buka dulu deh, action dulu. Bukanya di mana? Ya, perlu barista. Tidak mungkin saya bikin minuman sendiri, makan sendiri, ngelayanin sendiri, terima duit sendiri. Namanya Superman. Ya, ada nggak kasih Superman sekarang? Film Superman di bioskop? Nggak pernah muncul Superman. Sekarang yang ada Marvel. Ya karena super team, saling bantu. Spider-Man aja nggak sanggup sendirian, harus perlu Iron Man. Iron Man pakai Captain America, saling bantu kan. Yang ada sekarang Marvel, saling bantu. Nah, ya, makanya kita perlu super team. Ya, super team kita tetap leadernya, tapi super teamnya ada, bagiannya masing-masing. Jangan sampai leader itu kita ya seperti harus ikuti leader. Leader yang bilang kita harus ke pulau A, kita harus ke pulau A. Saya sering kali ngomong sama karyawan saya, misalnya di kafe, itu banyak pasti ada virus-virus, pasti ada yang bangkang, nggak setuju dengan cara kita, visi kita. Saya bilang gini, nah saya kan leadernya, saya kapten kapalnya, saya mau ke pulau A nih, kamu mau ke pulau B, kan kita beda tujuan, kayaknya beda misi. Mendingan kamu cari kapal lain yang mau ke pulau B, jangan bareng saya, karena saya mau ke pulau A. Kalau mau bareng sama saya pulau A, ayo kita dayung sama-sama. Jangan memperlambat saya, tapi mempercepat sama-sama. Ya, mungkin diputar deh tentang super team videonya ya. Nah, ini ada gambaran sedikit. Nah, inilah namanya super team. Seperti itu, dan lebih cepat, lebih efisien. Nah, jadi di semua instansi apapun, baik itu sekolah, ya SMA 18, mau lebih cepat majunya, lebih cepat hebatnya, gimana caranya? Harus seperti kayak tadi, saling dorong, bantu, jangan narik. Malahan ada yang jadi beban, tapi begitu dilihat dia pura-pura dorong, halo katanya, padahal nggak dorong, narik. Nah, harus sama-sama kerja sama dan sama-sama kerja. Itu seperti termasuk siswanya, ya harus sama-sama kerja. Oke, dan next berikutnya tentang promosi ya. Nah, yang promosi ini penting. Promosi dalam bisnis. Ya, kalau kami sering promosi. Kami punya budget sendiri untuk promosi. Baik itu Paramount School juga, kita sering promosi. Kita punya budget sendiri di promosi. Sekarang di online ya, di medsos. Di medsos itu ajang promosi. Ya, kita kerjasama juga dengan Grab, GoFood online. Grab, GoFood itu penting. Dia kalau kalian misalnya pesan makanan, pasti kalau nggak tahu apa-apa makanan itu kan kita nggak tahu ya enak apa enggak ya, pasti lihatnya apa dari mana? Rating, bener kan? Kalau 4,5 ke atas yakin ya, pasti pencet. Nah itu yang kita jaga, ratingnya harus jaga ratingnya medsos. Jadi kalau untuk belajar menjadi orang sukses, jangan belajar dari medsos ya deh ya. Medsos itu bohong. Dia selalu memberikan yang terbaik. Orang kalau posting di medsos pasti posting yang terbaik. Pernah nggak orang posting kegagalan? Nggak pernah. Padahal dalam bisnis juga ada kegagalan. Nah, kalian nggak akan pernah lihat kegagalan di medsos. Ya. Nah, apalagi kalian taruh harus di stories. Di stories itu penting. Paling banyak yang lihat di stories. Ya. Kalau kalian masing-masing punya IG. Nah,
Orang sering lihat di stories atau like? Stories, karena nggak semua orang suka sama kamu. Banyak kan yang kepo sama kamu, makanya dia cuma lihat stories kamu. Makanya kalau mau promosi taruhkan di stories, jangan di postingan. Jarang orang mau like, ya. Nah, next harus respect sama orang tua, ya. Jangan lupa dalam bisnis kamu mau sehebat apapun, mau sekuat apapun, kalau nggak ada restu dari orang tua nggak akan berjalan. Hormatin orang tuamu, bapak ibumu, ya. Masih ada kan bapak ibunya? Nah, kalau masih ada, masih lengkap tuh, bagus kan kamu. Pasti rezekimu lancar. Percayalah, itu saya udah buktiin. Semakin kita sayang sama orang tua kita, semakin kita hormat sama orang tua kita, semakin lancar rezeki kita, semakin dipermudah jalan kita, ya. Nah, dalam bangun bisnis, saya khusus kasih resep untuk anak SMA 18. Nggak perlu dicatat. Ini resepnya rahasia. Resepnya mahal loh, ya. Saya nggak pernah bagi sama orang-orang lain. Cuma saya bagi sama guru dan anak-anak SMA 18, ya. Nah, ini resepnya. Ada di videonya deh. Ada nggak sih yang Barji? Ada. Yang terakhir. Yang terakhir kita lihat dulu satu-satu. Nah, ini cukup. B. Ini rumus ya. Kalau fisika rumus, matematika rumus. B. B itu tahu nggak? Believe. Percaya. Percaya dulu. Ya. Setelah percaya, kamu percaya nggak sama Tuhanmu? Sama agama, percaya nggak? Nah, percaya dulu. Setelah itu A itu apa? Action. Kalau cuma bilang sama Tuhan, cuma berdoa, Tuhan aku mau kaya, Tuhan aku mau kaya, tapi nggak ada action, bisa? Tuhan nggak pernah jatuhkan rezeki begitu saja, ya kan? Tuhan nggak pernah bisa menolong manusia langsung begitu saja, tapi lewat manusia lain. Jadi harus action, ya. Next R-nya apa? Respon. Jadi believe, action, respon. Responnya apa? Dalam hidup kita, kalian bisa nggak ngatur apa yang akan terjadi dalam hidup Anda setelah ini? Dari keluar ruangan ini kita tahu nggak bakal terjadi apa kita? Kita nggak tahu kan? Besok kita mati atau hidup aja nggak tahu kan? Tapi bisa kita atur nggak respon kita? Bisa. Jadi contoh, misalnya kalau kita keluar dari sini, motor kita kesenggol sama motor lain, tinggal kita mau responnya gimana? Mau negatif atau positif? Kalau negatif apa? Ajak berantem dong pasti. Efeknya apa? Negatif. Kalau kalian memaafkan, positif. Jadinya kenal, bisa jadi teman kan, malah bisa jadi sukses. Benar nggak ini? Kita buktiin. Nah, satu lagi. Nah, believe. Oke, next step. Action, respon, sukses. Next. Nah, kalau kita believe-nya 10, action kita 1 misalnya. Believe-nya nih, rajin doa tiap hari nih. Actionnya cuma 1, responnya 1, hasilnya berapa? 10 kan? 10 ya? Nah, kalau kita believe, oke, kamu udah sering berdoa, rajin berdoa, actionnya kamu ada 10, tapi respon kamu selalu negatif 1, hasilnya berapa? 100 ya? Nah, oke, kalau kamu believe-nya 10, actionnya 10, responnya 10, hasilnya 1000. Tapi bisa, belum perfect. Mau nggak lebih hebat lagi? Kita kasih pangkat. Coba deh, next. Nah, kita kasih pangkat G. Tahu nggak G itu apa? Hah? Bukan. G itu God, Tuhan. Kita ngandelin Tuhan. Coba, kalau kita ngandelin Tuhan, jangan, seringkali manusia apa? Sombong. Kalau udah sukses, lupa sama Tuhan. Aku yang hebat, aku yang kuat. Ya, tapi nggak percaya lagi sama Tuhan. Lupa sama Tuhan. Pangkat G, God. Coba deh. Next. 10 kali 10 kali 10, pangkat 10 kita kasih. Jadinya berapa nih nyebutnya? Ada yang tahu nggak? Hah? Itu nyebutnya 1 nonillion.
kalau beli, kita action, kita respon, dan tidak lupa Tuhan, berlimpah, akan lebih daripada yang kita harapin. Ya, jadi 1 miliar. Oke? Mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanyalah sebanyak-banyak mungkin. Kita ambil ilmunya sebanyak-banyak mungkin hari ini. Ada yang bertanyakan? Baik, Bapak Ibu yang di belakang. Ada? Ada yang mau tanya? Kayaknya masih kagum. Silakan. Oke. Boleh, mau tanya silakan. Azam mau tanya. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, dari apa yang Bapak berikan sungguh sangat berharga. Bertemu langsung dengan Bapak, saya ingin menanyakan, tadi kan Bapak katakan kita tuh harus punya semangat. Bagaimana Pak menjaga semangat itu biar tetap konstan kayak Bapak itu dari awal sampai akhir saya perhatikan memang sangat baik Pak semangatnya, menjaga hati kita supaya tetap semangat terus. Itu aja Pak. Memang menjaga sesuatu itu dalam konsisten sangat sulit. Jadi kalau dalam olahraga pun, saya punya rombongan itu Bu ya. Awalnya komunitas kita tuh terdiri dari 50 orang yang berlari bersama. Minggu depan berkurang Bu, tinggal 10. Minggu depan berkurang tinggal 30. Minggu depan akhirnya sampai sekarang tinggal 5 atau 10 orang saja yang rutin berolahraga. Memang sangat sulit menjaga konsistensi dalam semangat. Nah, kalau saya menemukan semangatnya lewat lari Bu. Saya menemukan semangat saya karena saya dalam lari itu melawan diri saya sendiri. Seringkali dalam lari itu saya mikir mau stop, capek, ya kan? Tapi saya selalu berpikir apa yang saya mulai harus saya selesaikan. Dalam lomba pun begitu Bu. Saya ikut lomba yang di Bromo Tengger Semeru itu 75 kilo, saya selesaikan 17 jam. Itu sebenarnya cut off time-nya 18 jam, beda 1 jam aja Bu. Saya udah mau nyerah Bu, di kilometer 60, kaki udah gak kerasa, sakit banget. Mau naik bukit satu lagi, tapi saya lawan diri saya. Saya harus selesaikan apa yang saya mulai. Jadi saya nggak mau stop, saya lawan, saya harus semangat. Nah, mungkin Ibu punya passion di mana? Ibu punya nggak hobi Bu? Nah, Ibu punya hobi misalnya di berkebun kah, membaca buku kah? Nah, Ibu bisa menemukan motivasi semangat dari situ. Atau Ibu lihat cucu atau lihat anak, nah itu bisa jadi motivasi kita. Memang menjaga konsistensi dalam motivasi itu sangat sulit. Tapi balik lagi ke diri kita Bu, kita yang menentukan hidup kita ini mau seperti apa. Ya respon kita tinggal. Memang saat-saat ada Bu. Ya saya juga nggak bohong lah. Istilahnya dalam 1 hari 2 hari itu pasti ada saat lesu. Ya kita memang harus istirahat. Ya Bu ya, istirahat Bu, bukan berhenti. Beda. Nah dalam lari pun begitu. Kita punya water station. Setiap hari 15 kilo, 10 kilo itu ada posnya untuk istirahat. Bukan berarti berhenti. Kita bukan berhenti, tapi beristirahat boleh. Memberikan penghargaan ke diri kita boleh. 2 hari kita. Saya sering juga kadang lesu ya, 2 hari. Ya udahlah saya nggak olahraga 2 hari. Saya liburan dulu atau kemana dulu. Tapi setelah itu apa? Dia akan lebih bersemangat. Jangan dipaksa. Ya, itu tips kalau dari saya. Terima kasih. Semangat itu jangan stop. Boleh istirahat. Tapi keep going. Oke. Selamat siang Kak, saya Dariana. Terima kasih atas pencerahannya hari ini. Saya ingin menanyakan dari sudut pandang Bapak sebagai pebisnis, kira-kira bidang bisnis apa yang cocok dengan siswa-siswa kami level SMA, di mana separuh hidup mereka itu sepertiga ya Pak, dihabiskan untuk sekolah. Jadi Bapak kasih alternatif bidang bisnis apa? Mungkin bisa membuka wawasan mereka Pak untuk kedepannya. Terima kasih. Untuk anak-anak, ya kan, kalian kan saya bilang jadi Bu, nggak harus jadi entrepreneur kok menjadi sukses.
Jadi belum tentu juga harus berbisnis menjadi sukses bagi anak-anak. Bisa saja mereka punya hobi di olahraga. Misalnya kayak atlet kita yang di Palembang, Johari Johan, mungkin kalian tahu ya. Nah, Johari Johan, dia kan walaupun dia memang menempuh dari prestasi olahraga dan akhirnya bekerja di Bank Sumsel sampai sekarang. Dia dikasih posisi yang lumayan. Bahkan beberapa atlet dari kayak di nasional Agus Prayogo itu direkrut jadi tentara lewat prestasi. Jadi anak-anak pun sebenarnya kalian menentukan dulu passion kalian apa, ya kan? Maunya kalian kemana sih? Kalian kan nggak akan bisa dipaksa ya, ya benar kan? Kalau memang bisa saja kayak kamu siapa? Raffi ini mungkin seorang ikan, tapi kalau saya terpaksa terbang bisa nggak? Nggak bisa. Saya paksa dia manjat pohon bisa nggak? Tapi renangnya luar biasa nggak? Pasti. Jadi misalnya siapa deh kamu? Ajam ini seorang burung. Bisa nggak kita paksa dia renang? Nggak bisa. Dia harus terbang. Dia Raja Wali. Jadi seperti itu Bu. Kalau saya lihat anak-anaknya apa? Passionnya dulu. Mau kemana kamu? Minat kamu mau kemana? Ya, memang ada sesuatu yang salah dalam kurikulum kita di Indonesia ini sebenarnya. Karena kita selalu tahu banyak mata pelajaran yang harus dikuasai semua. Kita pun nggak akan bisa. Mau sejarah 10, matematika 10, PPKN 10, olahraga 10 itu nggak bisa. Kenapa kita nggak mencontoh negara lain? Contoh aja Kanada, negara terbaik dengan pendidikannya. Mereka sekolah cuma 1 hari itu 2 jam, bahkan 3 jam saja. Dan mereka seminggu sekolahnya cuma 5 hari. Tapi kualitas pendidikannya menurun? Tidak. Bahkan anak-anak di situ untuk bereksplor, cari minat dan bakatnya. Karena susah sekali membentuk karakter anak-anak ini, perlu waktu sampai belasan tahun. Tapi kalau belajar, saya bikin kamu hebat matematika, gampang deh. 3 bulan kamu pasti expert. Yakin nggak? Saya panggil Prof. Yohanes Surya. Kamu saya satu kamar dengan dia selama 3 bulan. Kamu jago nggak matematika? Pasti jago. Nggak bisa main gitar. Saya lesin kamu 3 bulan dengan maestro gitar. Bisa nggak kamu main gitar? Pasti bisa. Tapi karakter bisa nggak kamu saya bentuk? Nggak bisa. Butuh belasan tahun. Contoh aja, buang sampah sembarangan. Mobil-mobil mewah aja kadang masih buang sampah gitu. Saya nyesek bener hati saya kalau lihat mobilnya bagus tapi buang sampahnya sembarangan. Nah dari itu makanya kita harus tanya dulu anak-anak passionnya apa mereka. Bisa aja mereka mau jadi dokter. Mereka seorang burung ya terbanglah. Jadi seorang ikan jadi berenangnya yang terbaik. Cari, kita nggak bisa paksa mereka. Jadi ya kalau memang mau entrepreneur, selesaikan dulu studi kalian sambil belajar nggak apa-apa. Mau belajar, magang. Ya kalau mau tanya-tanya silakan. Nanti kamu add saya ya. IG saya @alimin_rinaldo. @alimin_rinaldo. Kamu DM aja. Kalau memang ada yang tertarik bisnis kuliner, saya akan sharing. Tips-tipsnya, trik-triknya apa sih Pak dari awal silakan. Nanti saya ajarin. Saya nggak akan pelit ilmu, silakan. Semakin banyak bertambah kafe, menurut saya itu adalah saingan itu adalah vitamin. Bagi saya ya, saingan itu vitamin. Kompetitor itu vitamin. Kalau kita nggak minum vitamin, loyo nggak? Loyo. Kita akan pasti memberikan lebih terbaik daripada saingan kita kan? Nah, berkompetisi secara sehat. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Sir. Saya berasal dari school. Saya mau nanya, sekarang kan anak-anak muda memiliki gengsi yang sangat tinggi untuk memulai usaha. Takut gagal, takut dikatain atau gengsi semacamnya. Gimana cara mengurangi gengsi itu dan bagaimana cara menghilangkan pikiran takut gagal? Tanya kamu dulu ya. Gengsi itu bikin kamu kaya nggak? Tapi kalau kamu kaya, kamu akan bergengsi. Ya, itu quote-nya ya, kamu harus ingat. Gengsi gak akan bikin kamu kaya. Tapi kalau kamu kaya, kamu akan bergengsi. Ya, kamu gak perlu tunjukin kok saya kaya. Orang akan lihat sendiri. Ya kan, dari achievementmu, dari prestasimu. Kenapa kita harus gengsi? Kan mulainya juga dari nol. Ya kan, kalau gagal pun apa yang mau dimalukan? Yang penting kan usaha. Yang penting niatnya ada. Ya kan? Nah, sekarang kalau kamu nggak berani mencoba, ya kan itu berarti kan kamu sudah gagal. Kalau kamu berani mencoba kan belum tentu gagal, bisa saja berhasil, ya kan? Tapi kalau kamu sudah takut untuk mencoba, artinya kamu sudah gagal.
Kenapa harus gengsi? Gengsi nggak bikin kita kaya. Tapi kita akan bergengsi kalau kita jadi orang kaya, ya kan? Orang kaya gimana? Bukan berarti banyak harta doang, tapi orang kaya itu orang yang bisa menolong orang lain. Orang sukses itu apa? Orang yang bisa menolong orang lain. Ya, yang penting apa? Kalau sudah sukses jangan sombong. Sombong akan menghancurkan segalanya. Ya, yang kita lihat aja sekarang lagi update. Ya kan? Siapa yang tahu Ferdi Sambo? Ya kan? Mungkin orang luar negeri pun tahu. Siapa dia? Bintang 2, polisi itu. Itu pun hancur karena sombong. Jadi jangan pernah sombong. Ya, jangan pernah gengsi, jangan pernah takut memulai. Ya, nggak perlu gengsi. Gengsi nggak bikin kamu kaya kok. Oke, itulah acara kita pada siang hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang akan membukakan cakrawala kita bahwa menjadi seorang sukses tidak harus jadi entrepreneur, tapi salah satu